Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terkira nilainya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang husnul khotimah. Akhir yang baik adalah dambaan siapa saja. Siswa yang mengikuti ujian ingin akhirnya mendapat nilai yang bagus. Seorang pekerja ingin di akhir kerjanya mendapatkan gaji yang akan diterima cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Para orang tua ingin semua anak-anaknya setelah menyelesaikan pendidikan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Maka lebih terpuji lagi jika setiap umat Islam mengharapkan akhir hidupnya di dunia menjelang saat kematiannya kelak mendapatkan akhir yang baik atau husnul khotimah. Mengapa harus husnul khotimah dan seberapa penting husnul khotimah itu? Mari kita simak baik-baik. Seperti dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya kuburan adalah tempat akhirat pertama. Bila seseorang selamat darinya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Dan bila tidak selamat darinya, maka perjalanan setelahnya akan lebih sulit. Dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba kelak di hari kiamat akan dibangkitkan tergantung dalam keadaan matinya. Demikian dari keterangan dua hadis tersebut diketahui betapa pentingnya husnul khotimah dan betapa bahayanya jika kita mendapatkan kebalikannya, yaitu akhir yang buruk atau yang biasa kita sebut dengan su'ul khotimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, husnul khotimah adalah di antara wasiat atau pesan penting para nabi dan rasul kepada umatnya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu Akbar. Husnul khotimah juga di antara doa-doanya para nabi, orang-orang beriman, orang-orang soleh, dan para ulul albab, yaitu orang-orang yang sehat akal pikirannya. Contohnya adalah dalam surah Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf pernah berdoa, tawaffani muslimaun wa alhiqtani bisolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Dalam surat Al-A'raf ayat 126, para orang-orang yang sebelumnya menjadi tukang sihirnya Fir'aun, saat sihir mereka dikalahkan dengan mukjizatnya Nabi Musa dan akhirnya mereka mendapat hidayah keimanan. Doa mereka adalah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim.
Husnul khotimah adalah sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga karena hanya Allah lah yang berkuasa menentukan seseorang bisa meraihnya atau tidak. Seperti dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan pernah terjadi peperangan yang disyariatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun saat itu terjun langsung ke dalamnya. Maka diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ada salah seorang di antara mereka yang begitu sangat semangat dalam mengejar dan melumpuhkan musuh hingga orang itu pun penuh luka di dada badannya. Setelah selesai peperangan tersebut, para sahabat berkomentar, hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapat si fulan orang tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka. Tentu Rasulullah dalam hal ini mengatakan dia termasuk penduduk neraka karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Seorang laki-laki dari kaumnya berkata, "Aku adalah sahabatnya." Kemudian dia berangkat bersama orang itu. Apabila dia berhenti, orang itu pun berhenti. Dan bila mana dia bergegas, maka orang itu pun bergegas bersamanya. Kemudian laki-laki itu, orang yang berperang tadi, ditemukan dalam keadaan terluka yang sangat parah hingga mengharapkan segera mati. Lalu ia itu meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya. Lalu dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yang bersamanya tadi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Aku bersaksi, Tuhan adalah benar-benar utusan Allah." Beliau bertanya, "Kenapa kamu berkata seperti itu?" Orang itu menjawab, "Orang yang Tuhan sebutkan tadi benar-benar penghuni neraka." Mendengar perkataannya, para sahabat merasa heran. Aku lalu berkata, "Aku menjadi saksinya. Aku telah keluar bersamanya di mana aku mencarinya. Kemudian aku mendapatkan dia dalam keadaan luka parah hingga ia berkeinginan supaya cepat mati. Lalu dia meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya. Setelah itu dia membunuh dirinya sendiri." Nauzubillah min dzalik. Pada kesempatan itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia adalah dari golongan penduduk neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia sebenarnya dari golongan penduduk surga. Sungguh, husnul khotimah adalah hal yang gaib, yaitu hanya Allah saja yang tahu nasib akhir siapa saja. Ada seorang yang bagus di awal dan di akhir. Itulah yang namanya orang-orang yang beruntung. Ada juga orang yang buruk di awal dan di akhir. Itulah orang-orang yang merugi atau celaka. Dan ada pula orang yang bagus di awal dan buruk di akhir. Itulah namanya orang yang rugi besar. Dan ada pula orang yang buruk di awal dan bagus di akhir. Itulah namanya yang selamat. Dengan pertolongan Allah melalui iman, ilmu, dan amal soleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk kita semua, kekuatan iman, sehingga kita bisa tetap istiqomah di jalan lurusnya, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah pada akhirnya kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab.
Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Demikianlah mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.